Perkenalkan, nama saya Jefanda Putra Haidar, NIM 150117034 dari kelas AB 41 pilihan 2 gabungan 1 riset pemasaran, siswa jurusan Administrasi Bisnis Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang materi dari dosen riset, yaitu 1. Definisi, 2. Klasifikasi dosen riset, 3. Perbedaan antara penelitian eksplorasi dan penelitian konklusif, 4. Perbandingan desain penelitian dasar, 5. Keuntungan dan kerugian relatif desain longitudinal dan cross-seksional. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang definisinya. Apa sih definisi dari desain riset atau penelitian itu? Desain atau desain penelitian adalah blueprint atau kerangka yang membantu peneliti dalam penelitian, yang memberikan garis besar dan rincian dari tiap prosedur penelitian, mulai dari pertanyaan untuk masalah penelitian hingga analisis data. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari desain riset. Di desain riset ini ada dua bagian terpenting, yaitu desain penelitian eksplorasi dan desain penelitian konklusif. Dari desain penelitian konklusif ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada penelitian deskriptif dan penelitian kausal. Dan penelitian deskriptif pun dibagi menjadi dua, yaitu ada desain cross-seksional dan desain longitudinal. Dan yang terakhir pun desain cross-seksional ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada single cross-seksional design dan multiple cross-seksional design. Yang ketiga, saya akan menjelaskan perbedaan antara penelitian eksplorasi dan penelitian konklusif. Dari perbedaan ini dilihat dari yang pertama dari objektifnya, karakteristik, temuan atau hasil. Dilihat dari segi objektifnya, penelitian eksplorasi ini untuk memberikan wawasan dan pengertian, sedangkan penelitian konklusifnya untuk menguji hipotesis tertentu dan menguji hubungan. Dilihat dari karakteristiknya, penelitian eksplorasi ini informasi yang dibutuhkan hanya didefinisikan secara longgar. Proses penelitian fleksibel dan tidak struktur. Sampel kecil dan tidak representatif. Analisis data primer adalah kualitatif. Sedangkan karakteristik dari penelitian konklusif ini, informasi yang dibutuhkan didefinisikan dengan jelas. Proses penelitian formal dan terstruktur. Sampel besar dan representatif. Analisis data adalah kuantitatif. Dilihat dari segi temuan, penelitian eksplorasi ini sementara, sedangkan penelitian konklusif ini pasti. Dilihat dari hasilnya, penelitian eksplorasi ini umumnya diikuti oleh penelitian eksplorasi atau konklusif lebih lanjut, sedangkan dari segi hasil dari penelitian konklusif ini, temuan digunakan sebagai input dalam pengambilan keputusan. Materi keempat, ini ada perbandingan desain penelitian dasar. Di sini ada perbandingan dari penelitian eksplorasi, penelitian deskriptif, dan penelitian kausal. Dan dilihat dari segi objektifnya, karakteristik, dan metode. Yang pertama, objektif. Penelitian eksplorasi ini penemuan ide dan wawasan. Dan penelitian deskriptif dilihat dari karakteristik atau fungsi pasar. Penelitian kausalnya dalam hubungan sebab akibatnya. Karakteristik penelitian eksplorasi itu fleksibel, seringkali ujung depan desain penelitian total. Penelitian deskriptif ditandai oleh rumusan hipotesis spesifik sebelumnya, desain yang direncanakan dan terstruktur. Penelitian kausal ini manipulasi satu atau lebih variabel independen, kontrol variabel mediasi lainnya. Dari segi metode, penelitian eksplorasi, survei ahli, survei percontohan, data sekunder, penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif itu dilihat dari metode, data sekunder, survei, panel, pengamatan, dan data lainnya.
Pattern kausal, dan dari segi metode itu eksperimen. Ya, materi kelima saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian relatif desain longitudinal dan cross seksional. Keuntungan dan kerugian ini dilihat dari kriteria evaluasinya. Yang pertama ada mendeteksi perubahan, yang kedua pengumpulan data dalam jumlah besar, yang ketiga ketepatan, yang keempat pengambilan sampel representatif, yang kelima biaya respon. Yang pertama ini mendeteksi perubahan, cross sectional design menunjukkan kerugian relatif, longitudinal design menunjukkan keunggulan relatif. Yang kedua, pengumpulan data dalam jumlah besar, cross sectional design menunjukkan kerugian relatif, longitudinal design menunjukkan keunggulan relatif. Yang ketiga, ketepatan, cross sectional design menunjukkan kerugian relatif, sedangkan longitudinal design menunjukkan keunggulan relatif. Yang keempat, pengambilan sampel representatif, cross sectional design menunjukkan keunggulan relatif, sedangkan longitudinal design menunjukkan kerugian relatif. Dan yang terakhir, bias respon, cross sectional design menunjukkan keunggulan relatif, sedangkan longitudinal design menunjukkan kerugian relatif. Sekian yang bisa saya jelaskan dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.